Oke, nggak rata, nggak rata, nggak rata, nggak rata, dan nggak rata. Untuk link dari semua base yang ada di video ini, silahkan cek di deskripsi video atau di pin komentar. Base nomor 1. Nah, oke, jika kalian sedang mencari sebuah tata letak base yang sangat bisa diandalkan untuk menahan serangan dari pasukan darat, terlebih lagi yang cara mainnya dengan cara di-spam. Saya rasa kalian harus coba base yang satu ini. Karena jika kita lihat di sini untuk tata letak tembok yang berlapis seperti ini, tentunya akan sangat memperlambat pasukan musuh untuk memasuki area base berikutnya. Dan tidak hanya itu, untuk base ini juga bisa saya bilang untuk penempatan masing-masing dari bangunannya itu sangatlah bagus. Kita ambil contoh di sini, semisal untuk hero ratu pemanah musuh ketika berdiri di dalam base ini, dia tidak bisa menarget bangunan yang ada di base ini. Dan sebaliknya, di area sini juga demikian. Jika hero ratu pemanahnya berdiri di area sini, dia juga tidak akan bisa menarget bangunan yang ada di area sini. Dan ini juga berlaku untuk ke semua area dari base ini. Dan oke lah, untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kamu gunakan pada base kali ini adalah Golem Ace plus Hunter atau juga Lava. Base nomor 2. Nah, oke, jika kalian sedang mencari sebuah tata letak base yang setidaknya bisa membuat harus berpikir keras bagi penyerang yang menggunakan strategi Queen Walk, mungkin base ini bisa menjadi opsi pilihan gitu. Nah, tapi apakah hanya sebatas untuk menahan serangan dari permainan Queen Walk saja? Tentunya tidak. Karena untuk base ini sebenarnya juga bisa banget untuk menahan serangan dari pasukan spam. Entah itu pasukan spam darat maupun pasukan spam udara. Lalu pertanyaannya, kenapa? Jawabannya ada pada 2 X-Bow ini. Yang mana jika kita lihat di sekitar 2 X-Bow ini, itu ada yang namanya area spasi kosong. Yang mana area spasi kosong ini itu bertujuan untuk menghilangkan target bagi pasukan musuh yang karakternya penyerang target bebas terdekat, seperti pasukan naga, Valkyrie, dan lainnya. Terlebih lagi untuk pasukan udara, di sini juga ada penjagaan tambahan, yaitu penyapu udara. Jadi bisa dibilang untuk keamanan bangunan X-Bow ini dari serangan pasukan lawan itu lumayan cukup tinggi gitu. Dan oke lah, untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kamu gunakan pada base kali ini adalah Full Hunter atau juga Golem Ace. Base nomor 3. Nah, oke, untuk base nomor 3 ini sebenarnya lumayan mirip untuk konsepnya dengan base nomor 2 sebelumnya, yaitu sangat bagus untuk menahan dari serangan lawan yang bermain strategi Queen Walk, dan juga masih tetap bisa untuk menahan dari serangan lawan yang bermain pasukan spam, entah itu pasukan udara maupun pasukan darat. Nah, namun salah satu keunggulan base ini dari base sebelumnya adalah base-nya yang lumayan cukup lebar. Dan untuk tipe base yang lebar seperti ini sangat efektif untuk menahan serangan dari pasukan yang bergerak lambat. Contohnya ya seperti golem, PK, naga, dan lainnya. Karena mengingat bangunan pada base ini yang agak berjarak, tentunya itu sangat merugikan sekali bagi pasukan yang bergerak lambat. Nah, namun dibalik kerugian bagi orang lain, tentunya juga ada keuntungan untuk diri sendiri. Karena pertahanan kita akan memiliki waktu lebih banyak untuk menyerang pasukan lawan. Dan oke lah, untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kamu gunakan pada base kali ini tentunya masih sama, yaitu Full Hunter atau juga Golem Ace.
Base nomor 4. Nah, oke, buat kalian yang suka nanya di kolom komentar, Bang, rekomendasi nomor berapa, Bang? mungkin untuk base kali ini bisa kalian pertimbangkan untuk digunakan, baik itu untuk pertahanan war clan maupun pertahanan di desa asal. Karena melihat posisi penataan tembok yang seperti ini, tentunya tidak jarang kadang bisa membuat pasukan lawan terpecah belah. Apalagi yang bermain pasukan spam. Saya rasa base ini akan sangat bagus untuk menahannya. Tapi nggak hanya terbatas pada itu saja. Untuk base ini jika diserang menggunakan strategi Queen Walk, saya rasa juga akan sedikit merepotkan. Karena penjagaan tembok seperti ini kadang juga tidak jarang bisa membuat permainan Queen Walk malah mengskip bangunan air defense yang ada di balik tembok ini, karena ya memang tidak terjangkau gitu dari area luar tembok sini, dan alhasil bisa aja gitu kan untuk permainan Queen Walk-nya malah bablas terus gitu ke area sana dengan posisi healer yang diserangi oleh air defense yang tidak berhasil dihancurkan ini. Dan oke lah, untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kamu gunakan pada base kali ini adalah Golem Ace plus Hunter atau juga Lava. Base nomor 5. Nah, oke, untuk base kali ini lumayan cukup unik karena berbentuk seperti labirin. Tapi sebenarnya untuk konsepnya itu lumayan cukup simple gitu. Itu sama halnya dengan ring base. Dan seperti yang kita tahu juga, kalau ring base itu sendiri melindungi area pusat base-nya dengan spasi kosong, dengan tujuan supaya pasukan lawan kesusahan untuk memasuki bangunan yang ada di pusat base itu sendiri. Nah, sama juga dengan base ini, kalau kita lihat di sini ada semacam tembok pemisah dan juga area spasi kosong yang memisahkan antara base pusat ini dengan area base bagian luar. Nah, tapi sebenarnya untuk base ini bisa dibilang semacam base kombinasi. Karena salah satu titik kunci kekuatan dari base ini itu juga ada pada dua X-bow ini. Jadi intinya pasukan yang mencoba memasuki area X-bow ini bisa dipastikan akan banyak yang mati. Dan oke lah, untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kamu gunakan pada base kali ini adalah Full Hunter atau juga Golem Ace. Base nomor 6. Nah, oke, seperti biasanya di akhir video ada sebuah base Town Hall 9 yang bisa kalian gunakan jikalau baru naik ke TH 9. Karena dengan base ini bisa lebih mempermudah kalian untuk menyeleksi bangunan. Atau mungkin buat kalian yang sudah di TH 9 dan sudah full max dan pengen tampilan base kalian itu lebih rapi, mungkin kalian juga bisa pakai base yang satu ini. Udah sih, itu aja. Jangan lupa follow Instagram saya, Lee_NTD. And ya, gua Padli will be back. Semoga